Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para bosku, di sini kita ketemu lagi di channel saya Pangestika Julia Devi. Di sini kita ketemu lagi dan saya akan menjelaskan kembali tentang kasus-kasus yang ada di SPSS statistik ya teman-teman. Kita akan membahas suatu pengolahan data dengan SPSS dan menyajikan data dalam bentuk diagram teman-teman. Yuk kita langsung saja seperti biasa ya teman-teman, kita buka aplikasinya terlebih dahulu, yaitu aplikasi SPSS. Terus di dataset, new dataset, terus kita open. Nah seperti ini teman-teman. Terus jangan lupa kita ke variabel view terlebih dahulu apa yang mau dibuat, yaitu ada nama, gender, usia, tingkat pendidikan, terus bidang keahlian, status. Nah jangan lupa teman-teman, kita setting dulu ini desimalnya dihilangin, desimalnya dihilangin ya teman-teman. Terus ini nama bukan pakai numeric tapi pakai string. Jangan lupa teman-teman, kalau huruf itu pakainya string, tapi kalau semacam usia terus yang bersifat angka itu pakainya numeric. Ini gender pakai bukan string ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan datanya. Nah datanya seperti ini teman-teman, ini datanya siapa aja. Terus saya akan mengcopy paste data yang ada di sini. Saya akan mengcopy paste data dari Excel saya pindahkan ke sini. Terus saya copy paste. Nah ini sudah masuk teman-teman. Terus kenapa ini tidak beraturan? Terus kita atur dulu di variabel view-nya. Kita pakainya center semua teman-teman, nanti biar bisa tulisannya di tengah. Ini pakainya center semua. Kita ubah center semua ya teman-teman. Nah sini, terus jangan lupa ini usia, kok usia sih, ini gendernya value nya ini satu. Lagi terus kita add. Terus yang kedua yaitu ada perempuan,
perempuan, terus di add lagi, terus kita oke ya. Tuh. Sini lah, ini datanya seperti ini teman-teman, bisa kelihatan ya. Terus apa yang kita akan selesaikan, apa yang kita bahas, yaitu yang pertama tentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, tentang simpanan baku, variance, koefisien skor kurtosisnya, koefisiennya, skewnessnya, untuk variabel usia dosen di kampus STE. Jadi kita langsung ke analisis yang pertama teman-teman, kita pelan-pelan saja ya. Terus kita ke deskriptif statistik, terus di frekuensi. Nah, terus tapaknya usia, terus kita transfer ke variabel. Nah, sini teman-teman. Terus kita ke statistik sini. Nah, ini kuartilnya, min, median, dicentang semua ya teman-teman. Dispersionnya jangan lupa, variance-nya, ranknya, minimum, maksimum, semuanya dicentang. Terus kita continue, setelah itu kita oke. Nah, seperti ini teman-teman statistiknya. Minnya yaitu ada 41,12. Min yaitu merupakan rata-rata dari masing-masing variabel semua responden, yaitu ada 41,12. Terus mediannya ada 40,00, yaitu median menunjukkan titik tengah data, yaitu jika data diurutkan dan dibagi 2 sama besarnya. Terus modenya ada 38. Mode menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu rank statistik. Tuh, teman-teman. Setelah itu minimum ada 38, menunjukkan nilai terendah dari suatu deretan data. Terus yang maksimum ada 50, menunjukkan nilai tertinggi dari suatu deretan data. Terus ukuran skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standar error skewness. Berarti ini skewnessnya 1,197. Terus standar error of skewness-nya ada 464, yaitu dibagi ya teman-teman cara menghitungnya. Terus kurtosisnya juga sama, kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar errornya 1,155 dibagi 902. Ini setelah itu ada output tabel frekuensi menunjukkan jumlah responden yang memiliki umur tertentu, seperti responden dengan umur 38 ada 8 frekuensi presentnya 32,0. Terus ini 40 ada 6 frekuensi, 41 ada 1, 42 ada 4, 43 ada 1, 44 ada 1, 45 ada 2, 48 ada 1, dan 50 ada 1. Totalnya semua dosennya yaitu ada 25 teman-teman. Terus yang kedua, buat grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan bidang keahliannya.
kita langsung saja ke Grabs, terus kita ke legency dialog, terus ke bar. Kalau kita inginnya ke batang yaitu ke bar, jangan lupa teman-teman. Terus kita definisikan. Nah, terus apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, yaitu buat batang, grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan bidang keahliannya, yaitu ini bidang keahliannya. Terus kita transfer ke sini, terus ini dipresentasikan, presentasinya berapa ya teman-teman. Terus kita oke. Ini baru proses ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat akuntan ada 15%, bahasa Inggris ada 5%, mikro 5%, bisnis ada 32% ya teman-teman. Ini bisa dilihat keuangannya ada berapa. Manajemen strategi, makro, manajemen pajak, perbankan, SDM, statistik, tekno, dan TPK teman-teman. Yaitu tertingginya ada di bisnis, terus yang kedua akuntan ya teman-teman pesannya. Terus yang ketiga, buatlah grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Kita ke Grabs lagi, ke Grabs, terus ke bar ya kan teman-teman, ke bar, terus definisikan, terus ini diganti, terus diganti, ini tadi klik 2 kali teman-teman, terus diganti dengan tingkat pendidikan, ke pendidikan transfer ke sini, terus kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Tingkat pendidikannya yaitu terbanyak yaitu S1 dan S2. S1 S2. Berarti dosen di STIE itu kebanyakan S2 teman-teman. Itu ada 80% atau 80 ke atas ya teman-teman. Terus apa lagi? Yang keempat, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Terus kita ke Grabs lagi, kita ke legency dialog, terus ke Pi, terus definisikan. Nah, kita ke jangan lupa persen, terus bidang keahlian, transfer ke sini teman-teman. Terus kita oke. Nah, ini teman-teman, seperti ini gambarnya teman-teman. Nih grafiknya seperti ini. Ini ada biru akuntan, coklat bahasa Inggris, hijau bisnis mikro, terus ini yang oranye ada bisnis, terus hijau ada keuangan, terus ada Tosca manajemen strategi, ada pink makro, ungu manajemen, pajak ada hijau muda. Ini seperti ini teman-teman, dan persennya lebih banyak tuh ada di bisnis teman-teman tuh. Terus yang kelima, yang terakhir, kita cari atau kita buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu kita di Grab, legency dialog, terus ke line. Jadi beda ya teman-teman. Kalau bar itu buat batang, Pi buat lingkaran, terus yang lain itu buat garis. Jadi kita line, terus kita definisikan, terus buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan teman-teman. Tingkat pendidikan kita transfer ke kategori aksis ya teman-teman. Terus kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini baru akun. Oh ya, ini akun ya teman-teman, bukan present tense. Ini teman-teman, ini akunnya berarti
ini angka ya teman-teman. Kalau buat persen seperti ini bisa teman-teman, yaitu akalnya diganti pakai persen tuh. Oke, terus ini persen, terus oke. Sebenarnya sama teman-teman, cuma kalau ingin persen ya persen, tapi kalau angka biasa, nominal biasa ya biasa gitu teman-teman. Ini berarti kalau pakai persen itu S1, S2, S3 nya 80% ya teman-teman. Tuh. Udah teman-teman, sudah terselesaikan semua ini dari awal teman-teman. Statistiknya, frekuensi, terus ini kolom frekuensinya, terus ini grafnya, ini grafiknya di bidang keahlian grafik batang ya teman-teman. Terus ini juga batang tingkat pendidikannya. Terus ini diagram lingkaran, grafik lingkaran. Terus ini pakai line, ini pakai line, pakai persen. Sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mau menemani saya buat menjelaskannya. Semoga kalian semua bisa paham. Selamat belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, tutornya, atau kata-kata yang saya ucapkan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.